Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kami dari kelompok Jombang. Di sini kami akan menampilkan hasil dari VR kami, yaitu kearifan lokal Tahu khas Jombang dengan saya Zilvianita Septiarani dengan akhiran NIM 052 dan rekan saya Intaura Paramita dengan akhiran NIM 046. Nah, yuk ikut kita jelajah virtual mengenai kearifan lokal Tahu khas Jombang. Let's go! Halo, selamat datang di perjalanan virtual menjelajahi kearifan lokal Jombang. Hari ini kita akan mengenal lebih dekat tahu Jombang, yaitu sebuah kuliner khas yang syarat makna dan tradisi. Mari kita mulai petualangan ini bersama-sama. Yang pertama, kita awali dengan mengenal identitas daerah ini, yaitu daerah Jombang. Logo Kabupaten Jombang menggambarkan harmoni antara dua kelompok masyarakat, yaitu ijo yang melambangkan kaum santri dan abang mewakili kaum abangan. Warna-warni ini mencerminkan keberagaman yang hidup berdampingan dengan damai dan sentosa. Selanjutnya kita beralih ke sejarah tahu Jombang. Di sini, tahu Jombang telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Jombang sejak lama. Dan pada visualisasi itu sudah saya jelaskan bahwa sejarah tahu Jombang dimulai dari asal mula di Tiongkok dan penyebaran ke Asia Timur dan Asia Tenggara sehingga berkembang di Indonesia. Dikenal karena cita rasanya yang khas dan proses pembuatan yang masih mempertahankan cara-cara tradisional, tahu ini menjadi simbol ketekunan dan warisan budaya yang dijaga turun-temurun. Selanjutnya, mari kita beralih ke selanjutnya. Selanjutnya ada SDGs Tahu khas Jombang. Tahu Jombang tidak hanya lezat tetapi juga berkontribusi pada tujuan pembangunan berkelanjutan. Dengan mendukung produksi lokal, kita membantu pertumbuhan ekonomi desa dan pelestarian budaya sejalan dengan tujuan SDGs pada nomor 1, nomor 2, nomor 3, 9, dan 12. Selanjutnya kita geser sedikit menuju eksistensi tahu bagi kesehatan. Sebagai sumber protein nabati, tahu memiliki banyak manfaat bagi kesehatan loh. Kandungan isoflavon dalam tahu membantu menjaga kesehatan jantung dan menurunkan kadar kolesterol jahat. Seperti pada gambar di sini yaitu rendah kalori dan lemak, mengandung antioksidan dan fitokimia, mengandung sumber protein berkualitas tinggi, baik untuk kesehatan jantung dan mendukung kesehatan tulang. Selanjutnya ada manfaat mengkonsumsi tahu. Mengkonsumsi tahu secara rutin dapat memberikan berbagai manfaat, yaitu antara lain menjaga kesehatan jantung, menjaga kesehatan tulang, menjaga kesehatan otak, mengatur kadar gula darah, mendukung kesehatan pencernaan, mengontrol berat badan, dan mencegah kanker. Selanjutnya kita akan jelajah bahan pembuatan tahu. Di sini bahannya ada, otomatis untuk bahan utama kita pakai kedelai. Tahu Jombang dibuat dari kedelai pilihan yang direndam, digiling, dan direbus. Yang kedua ada, selain kedelai ada asam asetat, yaitu cuka atau yang dikenal kita cuka tahu untuk masyarakat Jombang. Proses tradisional ini menghasilkan tahu dengan tekstur lembut dan rasa khas yang disukai banyak orang yang membedakan dari tahu lain-lainnya.
Oke, selanjutnya kita memasuki dokumentasi pabrik produksi tahu di Jombang. Di sini kami berbincang dengan Pak Adi sebagai seorang pengrajin tahu di Jombang. Beliau menceritakan bagaimana usaha pembuatan tahu ini telah diwariskan dari generasi ke generasi dan tetap menjadi sumber penghidupan serta kebanggaan keluarga. Pada layar di situ saya cantumkan dokumentasi pada proses pembuatan tahu dari awal sampai akhir. Pada gambar pertama kita memasuki pabrik tahu. Dilanjutkan dengan proses perendaman kedelai selama kurang lebih 3 jam. Setelah direndam, kedelai digiling atau dihaluskan menggunakan mesin, lalu disaring. Pada foto ketiga itu, tahu itu melalui proses penyaringan, dan foto keempat di situ, setelah proses penyaringan, tahu dicampur dengan air cuka, yaitu air cuka tahu untuk proses pengentalan. Untuk selanjutnya, proses selanjutnya kita beralih ke sebelah. Pada gambar yang pertama itu, setelah proses pencampuran cuka, tahu dimasukkan ke cetakan, dimasukkan melalui cetakan yaitu saring atau berbentuk kain agar air yang terkandung dalam tahu bisa segera keluar dan tahu menjadi padat. Setelah dimasukkan ke dalam cetakan, cetakan tahu ditimpa dengan alat berat agar air-air yang terkandung di dalam tahu segera menyusut dan membentuk tahu yang padatan. Setelah tahu padat, tahu sudah siap dipotong, dan untuk pemotongan, tahu dipotong dengan cetakan besi dan pisau secara manual. Oke, selanjutnya di sini saya akan menampilkan sedikit proses wawancara pada langsung dengan pemilik tahu dan di tempat produksi tahunya sendiri. Halo teman. Oke, sekarang kita lanjut ke ruangan berikutnya. Nah, ini adalah scan LKM. LKM adalah lembar kerja mahasiswa sebagai tempat perencanaan praktikum dan panduan dalam proses pengamatan dan pencatatan selama praktikum. Lembar ini membantu kami dalam melakukan tiap langkah praktikum dan mencatat setiap hasil data secara sistematis. Lanjut, di sebelahnya ada scan laporan praktikum. Nah, laporan praktikum ini menjadi hasil akhir dan bukti dari proses ilmiah yang telah kami lakukan, di mana pada praktikum kami mengevaluasi pengaruh konsentrasi larutan asam asetat terhadap tahu. Nah, setiap data yang dicatat mencerminkan proses eksperimen yang teliti dan terukur. Selanjutnya adalah scan artikel. Kajian yang telah kami lakukan, kami tuangkan juga dalam bentuk artikel agar dapat dikaji dan diterapkan secara lebih luas, baik di kalangan akademik maupun industri rumahan. Melalui tulisan ini, kami berharap dapat menginspirasi inovasi berbasis tradisi. Dan di sebelahnya ada scan PPT atau PowerPoint. Selain artikel, hasil dari praktikum kami juga tuangkan dalam bentuk presentasi visual, di mana PPT ini kami susun untuk mendukung pemahaman dan pencapaian hasil riset ini secara efektif kepada publik. Setiap slide dirancang untuk merangkum inti penelitian dengan cara yang komunikatif dan menarik. Kita lanjut ke ruangan berikutnya.
Nah, setelah kita tadi telah mengetahui hasil dari praktikum, kita dapat menyimpulkan transformasi sains masyarakat ke sains ilmiah sebagai berikut. Di mana maksud dari transformasi sains masyarakat ke sains ilmiah ini adalah merujuk pada proses perubahan pengetahuan yang awalnya berkembang dalam masyarakat yang bersifat lokal dan tradisional menjadi pengetahuan yang diakui secara ilmiah, yaitu yang terstruktur, sistematis, dan dapat diuji secara empiris. Dapat dibaca baik-baik ya. Melalui transformasi sains masyarakat ke sains ilmiah ini, kita tidak hanya memahami tahu sebagai makanan, tetapi juga sebagai hasil proses biokimia yang dapat dikembangkan untuk mutu dan produktivitas yang lebih baik. Inilah titik temu antara tradisi dan inovasi. Nah, lanjut kita pada tahap yang terakhir, yaitu hasil praktikum. Berdasarkan dari hasil wawancara yang telah kami lakukan mengenai tahu khas Jombang, kami mengambil praktikum dengan judul Pengaruh Konsentrasi Larutan Asam Asetat terhadap Pembentukan Tahu. Nah, pada hasil praktikum kami menunjukkan bahwa konsentrasi asam asetat sebesar 3% menghasilkan tahu terbaik, yaitu dengan tekstur yang lembut, rasa gurih, serta massa yang banyak, yaitu 100 gram. Ini menunjukkan bahwa pH yang mendekati titik isoelektrik adalah kondisi paling ideal. Berikut penjelasannya. Nah, pada bagian ini terdapat rumusan masalah, tujuan percobaan, serta macam-macam dari tahu. Lanjut pada gambar berikutnya adalah langkah percobaan dari praktikum kami. Nah, lanjut pada berikutnya adalah tabel data hasil praktikum pembuatan tahu kelompok kami. Dengan konsentrasi asam asetatnya ada 1%, 3%, dan 5%, yang mana dari tiap konsentrasinya memberikan karakteristik tahu yang berbeda-beda. Setelah memahami tabel data, kita lanjut ke pembahasan. Nah, berikut pembahasan dari hasil praktikum kami. Dapat dibaca baik-baik ya. Nah, sekian dari hasil praktikum dengan judul Pengaruh Konsentrasi Larutan Asam Asetat terhadap Pembentukan Tahu. Selanjutnya adalah dokumentasi dari praktikum yang telah kami lakukan. Pada gambar paling atas kiri adalah langkah menyiapkan alat dan bahan. Lanjut pada gambar yang kedua sebelah atas adalah langkah memasukkan kedelai yang sudah dicuci bersih ke dalam kuper atau penghalus. Lanjut langkah yang ketiga adalah memasukkan air ke dalam kuper dengan perbandingan kedelai banding air adalah 1:3. Lalu langkah yang keempat adalah menghaluskan kedelai dengan menggunakan kuper. Langkah yang kelima adalah memanaskan sari kedelai yang telah dihaluskan tadi. Langkah yang keenam adalah menambahkan cuka pada sari kedelai yang telah dipanaskan. Langkah yang ketujuh adalah mendinginkan campuran sari kedelai dan cuka. Dan langkah yang terakhir adalah menyaring endapan tahu untuk dipisahkan dari cuka dan mencetak tahu. Nah, seluruh proses praktikum ini kami lakukan dengan kolaborasi, observasi, dan semangat belajar yang tinggi. Karena kami percaya riset kecil ini dapat berdampak besar jika diterapkan secara luas. Selesai sudah jelajah virtual mengenai tahu khas Jombang dari kelompok kami. Inilah kontribusi kecil kami dalam dunia etnosains. Semoga dapat menjadi inspirasi dan referensi ilmiah di masa mendatang. Nah, sekian sudah jelajah virtual mengenai kearifan tahu khas Jombang. Terima kasih sudah ikut menjelajah bersama kami. Semoga ilmu yang kita sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.